Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Kali ini saya bersama seorang guru yang hebat, tokoh pendidik di dalam Kabupaten Sumbawa. Beliau adalah Ibu Purna Apriati, salah satu guru SMK Negeri 1 Sumbawa Besar. Kali ini saya minta beliau menjadi narasumber kita untuk berbicara tentang pendidikan di era COVID-19. Jadi sekalian, selama ini akibat dari COVID-19, semua bidang sendi kehidupan ini nyaris lumpuh tiarap, termasuk di bidang pendidikan. Karena itu keluarlah kebijakan dari kementerian untuk sekolah-sekolah dipindahkan tempatnya di rumah. Oleh karena itu muncullah beberapa strategi-strategi bagaimana supaya kegiatan pendidikan kita berjalan ataupun itu di rumah, tetapi ada hal-hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi. Nah, kali ini kita ingin menggali beberapa metode sekaligus cara dan strategi masing-masing lembaga pendidikan ini tentang kegiatan belajar di rumah. Nah, untuk kali ini narasumber kita Ibu Pur. Ibu Pur, ya Pak. Dampak COVID ini cukup dirasakan ya di semua level satuan pendidikan, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK termasuk di sini. Nah, pada jenjang SMK atau setingkat gitu ya, apa yang pertama sekali dirasakan ketika keluar kebijakan kegiatan belajar di sekolah dipindahkan ke rumah? Mohon penjelasan. Saya terima kasih. Mungkin saya sedikit bercerita dulu Pak. Oke. Sebelum dihentikan sama sekali kegiatan aktivitas di sekolah, saat itu kami sedang melaksanakan ujian sekolah. Oh iya, kelas 3 betul. saya. Untuk SMK alhamdulillah UMBK terlaksana. Jenjang lain tidak. SMK terlaksana 4 hari. Kami menunggu waktu itu keputusan Pak Menteri akankah dibatalkan melihat COVID semakin merebak di seluruh Indonesia. Tapi sampai hari Minggu akhir, bahkan sudah malam Senin, menjelang hari Senin itu pada malam hari tidak ada pengumuman, maka kami tetap mempersiapkan kesiapan UNBK. UNBK terlaksana dengan baik. Tetapi meski tanpa masker saat itu anak-anak kami tetap kami sediakan sabun cuci tangan. Dan yang paling penting kami sediakan itu tisu alkohol yang biasa dipakai oleh bapak dokter mungkin di tenaga medis sebagai pengganti hand sanitizer. Selain cuci tangan di depan, tapi tisu ini kami manfaatkan untuk mengelap mouse keyboard yang mereka manfaatkan. Oh iya. Karena ini akan dipakai dari satu anak ke anak berikutnya. Ada 3 sesi di sekolah kami. Sehingga untuk kami pastikan bahwa ini semua aman, maka kami saya sterilkan. Oke, akhirnya UNBK berjalan dengan baik. Alhamdulillah UNBK. 2 hari USBN ujian sekolah berjalan. Hari Rabu tanggal merah. Kemudian kami hentikan karena tanggal merah. Tiba-tiba di tanggal merah itulah kami harus berhenti sama sekali. Bersamaan dengan edaran. Saya terima edaran sehingga hari Kamis kami tidak bisa melaksanakan ujian sekolah kembali di sekolah. Apa yang terjadi berikutnya? Kami berpikir untuk melaksanakan ujian sekolah dengan cara online. Iya. Anak-anak kami sudah ada yang di luar kota, Bapak, Pulau Muyu. Ada yang di Ropang yang notabene sinyal susah. Bahkan ada yang di tempat-tempat lain. Saat itu kelas 10-11 diliburkan dengan tujuan mereka bisa belajar di rumah karena kakaknya sedang sekolah sedang ujian. Saat itu belum ada juklak atau juknis. Belum. Dari dinas atau dari kementerian belum ya? Belum. Ini tapi hanya menghentikan saja. Saya. Murni ini inisiatif sekolah tentang melaksanakan ujian sekolah. Iya. Secara online. Iya. Karena kami berpikir anak ini sudah menyelesaikan 2 hari. Sisanya bagaimana?
Sungguh tidak elok kalau ini kami tidak tuntaskan. Betul. Dengan segala fasilitas yang ada di sekolah, kami rembukan terutama dengan tim IT, teman-teman TKJ dan MM, bagaimana caranya. Alhamdulillah soal-soal yang masuk itu kemudian diubah, dimasukkan sedemikian rupa ke dalam template yang bisa di online kan. Saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia background IT-nya tidak terlalu baik, tapi yang saya pahami teman-teman berupaya sedemikian rupa, tidak kurang dari 4 hari ujian online bisa kami lanjutkan. Selama berapa hari? Sisanya itu waktu itu 6 hari Pak. 6 hari. Sisa 6 hari saya terlaksana dengan baik alhamdulillah. Bahkan anak-anak yang konon katanya akan datang, karena ada anak yang laporan tidak punya HP, tidak Android, akan diuji. Kami sarankan ke sekolah dengan catatan jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Karena kalau lebih dari 10 orang kami agak takut waktu itu saya. Jadi kami beri jarak gitu Pak. Alhamdulillah tidak ada yang ke sekolah. Artinya dengan segala daya upaya anak-anak mampu menyelesaikan ujian sekolah di rumah masing-masing. Pinjam HP saudara, HP bapak dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah berikutnya bagaimana dengan anak kelas 10-11? Betul. Kami ini bukan SMA yang terima teori lebih banyak daripada praktik. Itu masalahnya. Karena menyangkut masalah skill ya, keterampilan itu kan nggak bisa lewat online ya. Betul Bapak. Sementara ada jurusan-jurusan yang harus menyentuh klien langsung. Kecantikan misalnya. Dia harus memegang kepala klien kalau itu dan lain sebagainya. Jadi kami kemudian mengajak Bapak Ibu Ketua Jurusan untuk berembuk langkah apa yang bisa kami lakukan. Kecantikan tidak berani mengambil resiko pada saat itu karena harus bersentuhan langsung dengan orang. Maka apa yang kami lakukan, biarkan anak ini kemudian belajar dari rumah dengan cara membagi video, kadang video call dengan gurunya, melalui fasilitas Zoom misalnya. Kemudian apa yang mereka bisa jelaskan. Kadang juga gurunya memberikan sebuah link di YouTube untuk ditonton, kemudian menonton sama-sama di rumah. Tapi maksudnya menonton sama-sama di rumah masing-masing. Setelah itu mereka memberikan laporan. Yang menarik adalah semua kelas ini harus punya WA. Dan semua WA kelas ini saya masuk di dalamnya. Pembelajaran berjalan seperti jadwal pada biasanya. Kalau hari Senin ternyata di kelas 10 perhotelan 1 bahasa Indonesia, maka yang harus menyapa siswa lebih dulu adalah guru bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak, apa kabar di WA? Kenapa kami pakai WA pada saat itu? Karena inilah fasilitas yang paling mudah untuk kami bisa kontrol sama-sama. Apakah semua anak-anak punya sarana HP? Alhamdulillah semua punya Bapak. Alhamdulillah. Ataupun ada yang pinjam ya? Ada beberapa yang pinjam memang. Dan memang ada yang sama sekali tidak bisa kami hubungi. Contoh yang di Batu Roto. Tapi dia bisa SMS wali kelas. Kemudian minta tolong wali kelas untuk difasilitasi nomor HP guru-guru yang mengajar di kelasnya. Nah itulah kemudian yang dia datang lebih cepat dari temannya, lebih awal dari temannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Intinya mereka tetap bisa belajar meskipun secara online. Nah, ada enggak kendala yang dihadapi oleh pertama guru? Karena tidak semua guru menguasai multimedia. Begitu juga pada anak. Betul. Tidak semua anak bahkan punya sarana juga ada yang pinjam. Betul. Apa kendala yang muncul saat itu? Kendala terbesar tidak ada paket data. Itu menjadi jawaban utama, Pak. Ibu, kami tidak punya paket data. Di saat yang sama kami tahu kemampuan orang tuanya, bapaknya ojek misalnya Pak, ibunya buruh cuci misalnya. Di saat yang sama kami pun tidak mampu untuk memaksa sang anak, karena waktu itu belum ada kebijakan, awal-awal itu belum ada kebijakan. Setelah ada kebijakan dana BOS bisa dimanfaatkan, ya kami berikan paket Pak, alhamdulillah. Oh ya bisa ya? Bisa Pak. Disubsidi lewat dana BOS. Jadi ya. dana BOS itu bisa dimanfaatkan setelah ada juknis yang jelas gitu ya, pemanfaatannya, maka kami manfaatkan itu untuk beli paket data. Termasuk sekarang kurang lebih sudah berapa giga kami kirim ke anak sampai dengan menyambung ujiannya. Kurang lebih ada 10 giga kami kirim. Salah satu masalah yang muncul di rumah setelah belajar online itu adanya pengeluaran tambahan paket data.
Ya kalau keluarga hanya ada 2 anak mungkin bisa pinjam anunya. Tapi kalau lebih dari itu, masing-masing ini kan dalam waktu yang bersamaan mereka pakai sarana itu, dan orang tuanya kalau kabur itu. Ternyata biaya pakai data lebih banyak dari biaya listrik. Itu yang dirasakan secara ekonomi. Tapi paling tidak dengan cara atau metode itu, poinnya adalah pembelajaran tetap terjadi. Alhamdulillah. Nah, pada mata pelajaran atau jurusan yang tidak berhubungan langsung, kan ini menyangkut skill SMK ini, apa ada pengaruh tidak misalnya menang kaitannya dengan kompetensi anak? Kalau pengaruh dengan kompetensi anak, saya yakin ada, Pak. Kita tidak bisa menafikan anak yang bisa berdiam di sekolah biasanya 6 hari seminggu, dapat materi, kemudian dia pelatihan praktek, dengan anak yang hanya bisa menerima dari online, kemudian hanya tatap muka lewat HP dan lain sebagainya. Saya rasa pasti ada, Pak. Pasti ada ya. Pasti ada. Lebih efektif mana? Tentu efektif pertemuan tatap muka. Pasti ada. Hanya saja mau tidak mau kita harus menerima kondisi. Jadi mensiasatinya dengan berbagai cara. Inilah hal yang sedang kita cemaskan. Bahwa belajar online ini baik, tapi jika itu menyangkut kompetensi sebagai bagaimana cara mengukur apakah itu proses pembelajaran terserap dengan maksimal atau terbentuk, katakan saja sebagaimana harapannya, kita harus ada sistem. Harus ada sistem evaluasi yang efektif. Dan yang kedua, mesti ada cara atau katakan saja supporting fasilitas yang bisa membuat anak-anak ini terpenuhi standar kurikulum pada jurusan tertentu. Nah, SMK Negeri 1 Sumbawa ada dan draft kebijakan, draft program yang akan dilandingkan. Karena sekarang ini kan kegiatan ujian sudah selesai, ujian sekolah juga sudah selesai. Sekarang kan kegiatan penerimaan siswa baru. Nah, pada new normal ini sebentar lagi akan anak-anak mulai belajar lagi. Apakah ada strategi yang akan diterapkan oleh sekolah? Alhamdulillah, setelah kami koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah kemarin, insya Allah ada Bapak, misalnya untuk pelajaran produktif. Anak-anak bisa datang ke sekolah untuk praktek tetapi bergantian, misalnya seperti itu, biar mereka tidak sama sekali tidak menyentuh alat-alatnya begitu. Tapi kalau boleh kami sampaikan, selama COVID pun anak-anak busana ada yang membantu, karena mereka tidak sedikit yang membuat masker. Ada kelompok-kelompok kurang lebih 25 siswa bersama ibu guru di tata busana yang kemudian pada saat wabah itu mereka menjahit masker. Tapi jumlahnya yang datang ke sekolah setiap hari hanya 5 siswa. Dibatasi ya? Hanya 5 siswa. Yang lainnya mereka menjahit di rumah. Jadi ibu guru yang memotong bahan dan siapan, anak-anak tinggal bawa pulang. Yang boleh datang ke sekolah bergantian 5 orang sambil dicek hasilnya. Kalau busana jalan seperti itu. Pada beberapa tawaran pemikiran yang kita lihat di artikel atau tulisan atau gagasan-gagasan dalam wawancara tertentu menyangkut masalah itu, dengan spirit new normal gitu, ternyata kan sekarang dibolehkan ada akumulasi massa di beberapa titik dengan jumlah terbatas. Misalnya kalau sekolah itu ruang kelasnya biasanya berisikan 30 orang, kan bisa dikurangi seperduanya supaya. Nah, dalam konteks itu apakah ada misalnya rencana penjadwalan kegiatan belajar seperti biasa pada jumlah yang terbatas? Rencananya alhamdulillah ada Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kami akan melaksanakan kelas double shift kayaknya. Iya. Istilahnya mungkin begitu. Satu kelas gitu 2 kali shift gitu kan. Ada yang masuk jam sekian sampai jam sekian. Bisa saja ada yang pagi atau sore gitu ya. Kemungkinan waktunya juga akan sampai sore kami bekerja,
tapi ya mungkin itu yang lebih tepat ya. Baru sekarang saya temukan istilah tepat, double shift mungkin Double Pak. shift ya. Karena rencananya memang akan separuh isi kelas akan masuk, separuhnya nanti belakangan gitu. Jadi akan bertukar. Nah, dalam rangka menuju ke sana, karena sebentar lagi, kapan mulai efektif nih? Tanggal 13 Juli. Apakah sudah ada semacam koordinasi misalnya yang diinisiasi oleh dinas terkait, tentunya dinas terkait, kemudian Dikes atau pemerintah daerah plus komite untuk mendesain bersama, berembuk bersama supaya apa yang kemudian kita cemaskan tentang COVID ini bisa kita hindari. Tapi di sisi lain yang paling penting itu tujuan pendidikan tercapai. Standar kurikulumnya bisa kita laksanakan. Apalagi ini sekolah kejuruan. Nah, bagaimana? Kalau dengan komite, alhamdulillah kami sudah berkoordinasi sesungguhnya, karena beberapa saat lalu kami merasa perlu melepas siswa kelas 12 Pak. Tidak ada perpisahan yang megah, tapi namanya pelepasan saja. Dan itu kami lakukan seperti yang saya sebut tadi, double shift. Aula kami mampu menampung 300 orang, tapi kami tidak pakai full. Satu hari 2 kelas. Isi satu kelas 32 anak. Dan itu jaraknya jauh-jauh sekali, mereka duduk dengan orang tua. Saat jam 8 sampai jam 10 satu kelas, nanti masuk lagi jam setengah 11 sampai jam setengah 1 satu kelas. Besok lagi 2 kelas. Ini yang kami sebut dengan double shift itu. Betul. Ini yang kami sebut bagus solusinya. Nah, tapi kan konsekuensinya kepada ada penambahan jam. Ada penambahan jam teman-teman. Jam belajar bagi jam mengajar ya, sama guru. Nah, ini yang maksud saya mesti dipikirkan. Terutama teman-teman nggak cukup guru ini bilang terima kasih gitu kan. Paling tidak pengambil kebijakan itu mikirkan harus ada penambahan, apakah namanya transportasi gitu kan, atau mungkin TKD mungkin kan bisa dijadikan solusi. Ya ini harapan ya harapan kita. Belum punya TKD. Belum punya ya. Belum punya TKD. Wah, Pak Gubernur tolong ini dipikirkan supaya istilahnya itu ASN guru yang berada di dalam lingkup Dinas Pendidikan Provinsi diapresiasi lah, supaya teman-teman ini bisa maksimal melaksanakan tugas dan profesional dengan ada reward kayak begitu. Ini hal yang penting karena konsekuensi dari akibat COVID ini akan membuat kita bekerja ternyata lebih banyak jamnya, lebih banyak waktunya. Bahkan kemungkinan kita datang itu, apalagi kalau sistem double shift yang didesain itu, konsekuensinya kan kita akan sering datang ke sekolah. Betul, Pak. Biasanya 1 kali, sekarang jadi 2 kali. Konsekuensi ke BBM. Dan kami tidak pernah libur. Nah, itu masalahnya. Sekalipun COVID kami tidak pernah libur. Ya perlu ada upaya nih untuk karena pekerjaan juga kayak pekerjaan administrasi, pekerjaan lain-lain juga tidak terhenti. Betul. Termasuk memantau kelas-kelas daring ini dalam jaringan ini. Nah, apakah jumlah sumber daya guru secara kuantitatif ini ya guru tercukupi dengan pola seperti itu? Alhamdulillah sejauh ini di SMK 1 tercukupi. Dan kami tidak bisa memungkiri tercukupinya kami itu gara-gara keberadaan teman-teman kita itu. Karena tidak sedikit dari kami di sekolah kami, maaf Pak, terutama yang mata pelajaran seperti sejarah, tinggal satu saja yang PNS, PKN itu sudah tidak ada sama sekali. Jadi teman-teman GTT inilah yang kemudian menutupi kekurangan kami. Kalau di produktif, alhamdulillah masih banyak yang PNS. Ada juga yang teman-teman GTT yang kemudian mencukupi kekurangan jam yang ada di sini sesuai basically-nya, tapi alhamdulillah misalnya busana, tawatan tetap busana. Kalau begitu ada berapa persen GTT? Wah lumayan Pak, dari 97 dulu ada 50 saja, 50% kami yang PNS, 50% yang tidak. Lumayan Pak dengan jumlah yang banyak ya. Terutama IPS ya, kayak sejarah saya sebutkan tadi, PKN disebutkan tadi, itu kayaknya hampir di semua sekolah sekarang sudah langka yang PNS. Oke, itu sumber daya. Kalau terkait dengan daya dukung sarana prasarana, misalnya biasanya kalau mesin yang satu kita keroyok, saya. Nah, sekarang dengan cara begini kan
tentu berkonsekuensi kepada harus ada sarana prasarana yang lebih banyak gitu. Gimana kondisi sekolah tersediaan sarana prasarana ini dalam rangka implementasi double shift atau sistem pembelajaran baru? Saya beruntung saya dapat pertanyaan ini. Iya. Saya sebut saya beruntung dapat pertanyaan ini. Karena saat ini SMK 1 punya TKJ MM itu sangat beruntung. Kalau andai kata nanti SMK 1 hanya dipaksakan untuk mengembangkan pariwisata saja, sementara TKJ MM-nya tidak diizinkan berada di SMK 1, maka kami rugi, Pak. Kenapa saya sebutkan begitu? Di tengah wabah kayak begini, sarana prasarana IT kami alhamdulillah mumpuni. Pun tenaganya mumpuni. Guru-guru TKJ IT yang membantu kami luar biasa. Pada saat saya tiba-tiba berpindah ujian online, misalnya ujian sekolahnya, atau seperti sekarang kenaikan kelas ujian online, semua yang mengerjakan adalah teman-teman TKJ. Dan sarannya cukup? Dan sarannya sangat cukup. Kami hanya dibantu oleh beberapa teman dari jurusan lain yang paham IT, misalnya nginput soal kayak begitu. Tetapi dari segi jaringan dan lain sebagainya, semua teman IT. Dari sarana prasarana alhamdulillah kami sangat mumpuni gitu, Pak. Iya. Termasuk juga dengan tenaga. Oke, itu untuk fasilitas guru. Tenaga pendidik. Tapi pada anak-anak, gitu kan. Saya mendengar berita terbaru ini ada bos afirmasi. Yang supportingnya itu dalam bentuk barang, bisa HP Android, bisa laptop, gitu kan, bisa perangkat internet multi jaringan, gitu kan. Nah, saya tidak tahu nih di tingkat SMK ini apakah ada nggak itu? Saya pernah dengar kabar ada 3 sekolah waktu itu di SMK di Kabupaten Sumbawa maksud saya yang pernah dapat itu. Setahu saya afirmasi itu ada 2 jenis. Ada yang untuk sekolah yang prestasinya baik, ada yang secara fasilitas dan lain sebagainya dia kurang. Jadi dia ada 2 jenis afirmasi kalau saya tidak salah waktu itu istilahnya. Dan kami tidak termasuk di dalamnya yang mendapatkan itu tahun lalu. SMA 1 dapat karena prestasi kalau saya tidak salah. Kemudian SMA berapa lagi saya lupa, tetapi iya ada itu, Pak, untuk jenjang kami SMA SMK ada. Tapi kami tidak mendapatkannya untuk tahun lalu. Baik, saya ingin tanyakan bagaimana harapan Ibu selaku tenaga pendidik di sini terkait dengan sinergi dengan orang tua, apalagi situasi kayak begini. Saya khawatir orang tua jangan terlalu memaksimalkan atau berharap banyak tentang peran strategis guru, sementara orang tua juga punya tanggung jawab untuk memastikan anaknya sampai ke sekolah, anaknya belajar, anaknya juga tercapai standar kurikulumnya, nilainya juga baik sampai dengan kompetensi yang dia dapatkan. Nah, bagaimana harapan Ibu lah kepada orang tua siswa dalam rangka memasuki pembelajaran di new normal? Harapan saya sebagai guru, Pak, ya, kepada wali murid yang pertama, lebih diperhatikan putra-putrinya. Karena Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana jadi guru selama di rumah. Selama COVID. Begitulah kami. Begitulah kami di sekolah. Bapak Ibu yang sudah membesarkan anaknya, tahu karakter anaknya sejak kecil, kemudian mengajar mereka hanya dalam tempo beberapa bulan sudah mulai mengeluh begitu, Bapak. Apatah lagi kami begitu. Harapan kami sekarang sebagai guru, perhatikan betul putra-putri Bapak Ibu terutama dari segi kesehatan. Jangan izinkan mereka keluar tanpa alasan. Karena kami juga tidak sedikit melihat anak-anak sekolah sekarang, Pak, sudah mohon maaf peliharaan ke sana kemari tanpa masker, duduk bebas, mentang-mentang new normal begitu. Maksud kami tetap orang tua tetap harus memantau. Jangan hanya pihak kami sekolah yang kemudian nanti double shift misalnya melakukannya, tapi peran serta orang tua dari segi menjaga anak juga harus penting, saya kira. Itu pesan kami. Closing statement yang kita perlukan lagi adalah kita mohon Ibu menyampaikan apa harapan ke depan kita. Bagaimana Ibu meneropong masa depan pendidikan di negeri ini dengan era kayak begini ini. Termasuk juga karena sekarang ini kan masa seleksi calon siswa baru, apa saran himbauan
kepada calon siswa baru ini dalam rangka kan ini mau masuk ke SMK kemudian belajar dalam suasana kayak begini? Kalau untuk siswa barunya, saya ingin menyarankan satu hal, Pak. Memilih sekolah itu bukan seperti memilih baju mana yang lagi tren. Iya. Karena dunianya sekarang bukan lagi dunia tren-trenan. Dunia sekarang ini adalah dunia siapa yang berani memilih pilihan berbeda dengan kawannya. Dia yang kemudian menekuni bidang itu, biasanya itu yang lebih sukses. Terlalu banyak kita penuhi satu bidang yang dimiliki oleh orang lain, yang lagi tren katakanlah begitu, tapi ternyata kita tidak mumpuni di bidang itu, pun kita akan tergusur. Jadi sebaiknya memilih sekolah, pilihlah benar-benar sesuai minat bakat, keinginan, kemudian kembangkan diri di bidang apapun itu, yang penting optimal, insya Allah hasilnya baik. Untuk putra-putri kami, karena tidak sedikit Pak yang datang itu, kenapa pilih SMK 1 misalnya? Oh karena saya ingin jurusan ini. Kenapa di sini? Karena ada teman saya misalnya kayak begitu. Takutnya nanti ketika dalam proses pelaksanaan tidak sesuai selera dan lain sebagainya, yang menyesal dirinya sendiri, orang tua rugi dan lain sebagainya. Jadi harapan kami pilih sekolah benar-benar sungguh-sungguh. Dan yang terakhir mungkin untuk putra-putri kami, siswa-siswi baru Bapak, di sekolah kami ini ada pengetesan mengaji. Salah satunya siswa baru. Salah satu meja kami adalah pihak muslim, kami tes mengaji dan sedih banyak dari mereka yang tidak mengenal huruf bahkan Al-Quran. Jadi pekerjaan kami kayaknya tahun depan untuk putra-putri kami yang akan masuk ini bertambah satu, selain kurikulum harus terpenuhi, ya, tapi ada PR besar juga buat kami, terutama buat pelajaran agama. Karena satu Pak, kekurangan kita dengan sekelas daring ini adalah menurunkan nilai karakter pada anak itu susah. Itu ancaman. Saya dengan pertemuan nilai karakter itu mudah kami tanamkan. Tapi ketika kelas daring ini berjalan, kami tidak tahu mereka sedang melaksanakan apa, sambil melakukan apa, mengerjakan tugasnya, kami tidak melihat. Sehingga intensitas kami untuk memantau turun tidak nilai karakter ini, tertanam tidak pada putra-putri kami, hampir tidak kami bisa pantau. Itu yang kami rindukan sesungguhnya. Pak, koordinasi dengan wali murid lagi. Iya betul Pak. Jadi teman-teman kami dari wali kelas alhamdulillah sudah cukup sering turun, setahu saya Pak ya, terutama untuk mengecek anak-anak yang tidak ikut kelas daring mengapa dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu pesan saya untuk adik-adik yang akan masuk ke sekolah manapun, terutama SMA SMK, karena ini gerbang awal menuju masa depan mereka, tanggung jawab hidupnya, pilih sesuai keinginan, kemudian tetap jaga diri apapun kondisinya. Namun satu yang pasti saya pikir Pak, bukan corona yang harus menakuti, yang kita takuti. Tapi keasikan hidup kita terlena dengan keberadaan corona ini yang lebih menakutkan. Terlalu asik hidup di rumah, malas datang sekolah. Nggak produktif. Saya itu jauh lebih parah sesungguhnya. Mungkin itu yang harus ditakuti juga. Oke, hadirin sekalian, itulah wawancara kita dengan Ibu Purna Apriati. Pikiran dan gagasnya mengalir relatif indah gitu ya. Karena memang beliau profesional, beliau berpengalaman dan ada hal-hal yang baru yang coba ditawarkan tentang salah satu konsep double shift dalam pembelajaran. Saya menarik beberapa poin. Pertama adalah bahwa SMU SMK ini dalam koordinasi provinsi kewenangannya, dan karena itu saya sarankan, saya himbau, mohon kepada Pak Gubernur dan Kepala Dinas Provinsi untuk lebih memberikan perhatian terkait dengan apresiasi kepada teman-teman ini, karena ada konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan akibat dari strategi metode yang dilakukan di sekolah pada pembiayaan, pada energi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, harus segera diselesaikan masalah keseimbangan tenaga sumber daya pendidik ini, karena kita faktanya bahwa kekurangan tenaga pendidik kita yang dari ASN yang ada ini, untung sekali lagi, untung ada GTT, untung ada GTT, tetapi harus diapresiasi juga teman-teman GTT dengan pendapatan yang layak. Alhamdulillah. Itulah yang kemudian nanti dicoba dicari informasinya, apakah itu dengan istilah TKD atau apa gitu kan, supaya nanti bisa
terpenuhi anunya. Kemudian lebih daripada itu, kami berharap ada bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Ya nanti sinerginya dengan Dewan Pendidikan Provinsi lah pada SMA dan SMU dan SMK ini, supaya kita bisa mendapatkan, jangan-jangan ada sekolah yang mendapatkan sesuatu yang baru dari fenomena ini terkait dengan metode pembelajaran, apakah itu di sekolah ataupun di rumah, yang kemudian nanti bisa di-share, bisa diadopsi oleh teman-teman di satuan pendidikan lainnya. Ini penting supaya kita betul-betul menjalani atau menghadapi new normal ini dengan semangat yang baru, sekaligus juga dengan tetap mendisiplinkan diri untuk kemudian memastikan bahwa pendidikan tercapai semua standarnya, standar mutu, standar kualitas, standar kurikulum dan sebagainya, hingga pada akhirnya nanti kita bisa mendapatkan generasi yang berkualitas dengan didasari oleh karakter yang baik, gitu kan? Jiwa yang baik, kemudian hati yang baik, perangai, sifat, tabiat, moral yang baik. Dan itu tetap kita berkomitmen pada bagaimana membangun pendidikan ini dengan mengutamakan karakter. Demikian hadirin sekalian, diskusi dan wawancara kita dengan Ibu Purna Apriyati. Sekali lagi terima kasih Bu atas pikiran dan waktunya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.